Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur terindah puji terbaga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini tentunya kita akan menguatkan terkait bagaimana tentunya perbedaan antara sisi yang gaib dengan sisi yang nyata. Apa yang kita angkat tema bagaimana sesungguhnya terkait tentang Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang membedakan antara manusia dan juga bangsa jin. Yuk sama-sama kita simak. Tentu di dalam Quran surat Ad-Dariyat ini bagaimana tentunya kata Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan aku telah ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Subhanallah. Maka tentunya ini menggambarkan kepada kita penciptaannya jin juga dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dan juga mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentu sama dengan manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa membedakan antara yang kasat mata, yang tentunya kita sebagai manusia, tentunya dengan alam gaib, yang dalam hal ini adalah kita akan bahas terkait tentang jin dan manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam berbagai macam pemahaman yang tentunya ingin saya sampaikan, bahwa hakikatnya bangsa jin yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Maka tentunya dengan kaidah beribadah ini sama dengan manusia. Namun perbedaan bangsa jin tentunya dari sisi kasat mata tidak terlihat. Kalau manusia tentu terlihat. Dan tentunya ketika bangsa jin masuk ke alam dunia, masuk ke alam nyata kita, maka sesungguhnya dalam kaidahnya mereka pun menyalahi hijab. Artinya sebetulnya ketika mereka menyalahi hijab atau melewati hijabnya, pembatasnya antara alam nyata dengan alam gaib, alam yang kasat mata dengan alam yang tidak kasat mata, maka sesungguhnya dia sakit. Maka tentu motivasi buat kita sekaligus pemahaman buat kita ketika kita, ya, naudzubillah, ketika diperkenankan untuk bisa melihat, maka sesungguhnya kita bukan berarti memiliki kelebihan ataupun keutamaan. Ketika kita bisa melihat alam gaib ataupun kita bisa melihat bangsa jin, sesungguhnya kita sedang terpengaruh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sih dari sisi fisik? Manusia tentu diciptakan oleh Allah dari bentuk yang nyata, bentuk yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun kalau kita telisik, bagaimana sih sebetulnya bentuk atau rupa bangsa jin yang terkadang kita gambarkan dalam fenomena hari ini? Ada jin yang boleh jadi kita gambarkan, ya, karena fenomena masyarakat. Ada jin yang menempati jembatan atau sering disebut misteri si manis jembatan Ancol, atau suster ngesot, atau hantu jeruk purut, atau yang lainnya. Nah, apakah ini bagian dari yang dicontohkan atau ada dalam penjelasan di dalam salafus soleh ataupun penjelasan para ulama?
Maka yuk sama-sama kita simak. Yang pertama tentunya kaitannya jin, ya, kalau dari sisi bentuk, kalau dari sisi rupa, yang digambarkan oleh salafus soleh adalah jin memiliki sayap yang bisa berterbangan di udara. Nah tentu dalam kaidah bangsa jin ini, karena mereka memiliki sayap bisa berterbangan, menempati tempat-tempat yang tentunya dia sukai. Bahkan tempat-tempat yang dia sukai tentunya yang tidak disukai oleh kita. Mulai dari kotor, mulai dari tempat-tempat yang menjijikan dan yang lainnya. Maka tentunya inilah jin ini yang pertama adalah memiliki sayap sehingga dia bisa berterbangan kemana-mana di udara. Kemudian yang kedua, jin ini juga bisa menampakkan berupa ular ataupun kalajengking ataupun gogok, ya, atau binatang buas lainnya. Nah, tentu ini menggambarkan kepada kita bahwa binatang-binatang yang boleh jadi yang tergolong binatang yang buas atau binatang yang fasik ini banyak disukai, ya, untuk jin untuk bisa menjelma. Subhanallah. Maka tentu ketika kita terhadap ular, terhadap kalajengking, ya, atau gogok yang biasanya hitam, ya, nah inilah kita harus berhati-hati. Dalam artian kita selalu berlindung kepada Allah. Di samping tentunya binatang-binatang tersebut adalah ganas, namun juga kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ketika Allah menghendaki jin itu menampakkan lewat berbentuk binatang. Yang kemudian yang selanjutnya, tentu jin ini bisa menetap dan juga bisa juga berpetualang. Tentu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi, ya, bagaimana sesungguhnya penjelasan terkait bangsa jin ini lebih luasnya, lebih detailnya, maka kita perhatikan dalam Quran surat Al-Jin ayat 6, yang artinya bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia ketika dia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antaranya, ya, tentunya bangsa jin, maka jin itulah bukan menambah kebahagiaan, bukan memberikan solusi, bukan memberikan satu bantuan, namun sesungguhnya akan menambah dosa bagi kita, akan menambah kesalahan bagi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tentunya di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita, ketika kita ada interaksi, ketika ada komunikasi, ketika kita meminta bantuan kepada bangsa jin, maka sesungguhnya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akan menambah dosa kepada kita, menambah kesalahan kepada kita. Maka kalau hari ini ketika kita boleh jadi di antara kita ingin memuluskan rencananya, ingin memuluskan caranya, atau ingin disegani, atau ingin ditakuti dan yang lainnya, atau ingin memiliki ilmu-ilmu kanuragan dan yang lainnya, sehingga meminta bantuan bangsa jin, maka sesungguhnya dia terjebak kepada dosa dan kesalahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga Allah menguatkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 119, yang artinya barang siapa yang diantara kita yang menjadikan syaitan atau bangsa jin menjadi perlindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya akan terjadi kerugian atau terdapat penderitaan yang nyata. Maka itulah penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu ketika bangsa jin ini atau syaitan ini telah nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala musuh, yang ketika musuh maka jangan jadikan sebagai teman. Ketika syaitan ini dicap oleh Allah sebagai musuh, maka jangan dijadikan mereka sebagai perlindungan. Ya, dalam surat Al-Fatir ayat 6 dijelaskan bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kita. Maka ya anggap mereka musuh, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu mengajak golongan supaya kita menjadi penghuni-penghuni neraka, ya, yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya upaya kita. Bagaimana setelah kita tahu perbedaan antara jin dan manusia,
ya. Dan jin yang mengganggu, yang menipu dan juga memperdaya, mengajak kita kepada jalan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tipu dayanya, maka sesungguhnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syaitan, perlindungannya tentu dalam Quran surat An-Nisa ayat 76 bahwa inna kaida syaitana kana dha'ifa. Boleh jadi anggapan kita syaitan ini kuat dalam menggoda, betul-betul hebat dalam menggoda, betul-betul bisa mempengaruhi kita, baik dalam sisi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, atau bahkan menampakkan di dunia nyata kita. Maka sesungguhnya Allah menggambarkan kepada kita penegasannya Quran surat An-Nisa di akhir ayatnya, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, ya. Tegas Allah sampaikan, lemah tentunya. Tipu daya syaitan itu lemah. Maka ketika hari ini banyak sekali gangguan terhadap diri kita dari kalangan bangsa jin, syaitan, maka sebetulnya bukan pengaruh syaitan yang kuat, namun kitanya yang sedang lemah, kitanya yang sedang lengah, kitanya yang tentunya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tentunya kesempatan ini setelah kita memahami antara perbedaan jin dan manusia, kemudian juga bagaimana bentuk daripada bangsa jin, kita juga bisa memahami bagaimana tipu dayanya, dan tipu dayanya adalah lemah, dan kita tidak boleh terperangkap untuk terjebak ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui gangguan, melalui rayuan, bisikan bangsa jin dan syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah tentunya yang bisa saya sampaikan. Lain waktu dan kesempatan tentunya Allah izinkan qadarullahnya bisa kembali untuk sama-sama memahami terkait tentang bangsa jin dan manusia. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.